sebelum kita memulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita ibadah dulu. Yang membuat ibadah kita Ola sama si Rolinda. Lagunya ya. Baik, sebelum kita mulai pembicaraan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3, ya. hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu kami dapat berada di ruangan ini saat ini. Sebentar Bapak kami akan belajar, kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat mendengarkan pembelajaran ini dengan baik. Begitu juga guru yang akan mengajari kami, Engkau berkati dia, berikan kesabaran ketabahan dalam mengajari kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, bagaimana kehadiran hari ini? Apakah hadir semuanya? Hadir, Bu. Oke. Nah, topik kita pada pagi hari ini yaitu tanggung jawab manusia memelihara alam. Yang tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian mampu menjabarkan tanggung jawab manusia dan memelihara dan dikaitkan dengan dirinya sebagai remaja Kristen. Yang kedua, menjelaskan alasan manusia memiliki kewajiban memelihara serta melestarikan alam dikaitkan dengan kenyataan kerusakan alam yang terjadi. Yang ketiga, menceritakan sikap dan tindakan yang telah dilakukannya dalam kaitan dengan memelihara alam. Keempat, membuat proyek yang berkaitan dengan pemeliharaan alam. Nah, siapa di sini yang tahu mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan? Saya Bu. Kita harus peduli terhadap lingkungan kita karena lingkungan kita itu menyediakan sumber daya kebutuhan kita baik air maupun udara. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita. Jika kita tidak menjaga lingkungan kita, kesehatan kita akan terancam. Dengan menjaga lingkungan kita, kesehatan kita akan sehat dan aman. Begitu Bu? Ya, jawabannya bagus. Nah, dalam materi ini tanggung jawab manusia terhadap alam yaitu yang pertama, menjaga dan memelihara kelestarian alam menggunakan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, melakukan tindakan yang merusak keseimbangan ekosistem. Yang keempat, melestarikan alam untuk generasi yang mendatang. Yang pertama, menjaga dan memelihara kelestarian alam, yaitu contohnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Baru kita harus menanam pohon dan merawat tanaman. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, yaitu kita dalam menggunakan air, kita harus tahu cara menggunakannya. Kita harus menggunakannya secara secukupnya. Kita tidak boleh membuang-buang air. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Baru yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merusak keseimbangan ekosistem. Contohnya yaitu tidak menebang pohon sembarangan,
dan tidak membuang sampah ke sungai. Yang keempat, melestarikan alam untuk generasi yang mendatang, yaitu menghemat dan menjaga kualitas air. Air bersih sangat penting untuk kehidupan. Bila sungai atau sumber air tercemar, generasi berikutnya akan kesulitan mendapatkan air yang layak dipakai. Menghemat dan menjaga kebersihan air membantu menjamin ketersediaan air untuk masa depan. Nah, mengapa manusia berkewajiban memelihara dan melestarikan alam? Yaitu karena manusia bergantung penuh pada alam. Karena alam menyediakan kebutuhan dasar. Yang ketiga, tanah. Tanah itu untuk apa? Menanam tanaman, menanam buah-buahan. Kan buah-buahan itu untuk makanan kita, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang keempat yaitu makanan. Makanan dari hewan. Kan kita makan daging itu dari hewan. Contohnya ayam. Kita bisa makan ayam, makan babi, makan sebagainya. Jika alam rusak, manusia sendiri yang akan kehilangan kebutuhan hidupnya. Contohnya, banyak sungai sekarang tercemar limbah dan sampah, sehingga air bersih makin sulit ditemukan. Di beberapa daerah, orang harus membeli air bersih karena sungai tidak layak digunakan. Oke anak-anak, di sini ada tugas kelompok, yaitu tentang mengenai tindakan apa yang pernah kamu lakukan dalam menjaga lingkungan di rumah atau di sekolah. Nah, dalam tugas kelompok ini kalian harus mengaitkan dalam ayat Alkitab, yaitu Yesaya 24 ayat 4 sampai 5. Dalam pembagian kelompoknya yaitu satu baris ya. Ya Bu. Sekarang dimulai. Ya dapat Pak. Até mas kutu sa tesya. Dapat dulu. Kalian mengerti? Tiga. Apakah sudah selesai adik-adik? Sudah Bu. Siapa yang mau maju? Ibu persilahkan. Baiklah, tindakan yang pernah saya lakukan untuk menjaga lingkungan di rumah dan di sekolah yaitu menghemat air dengan tidak membuang-buang air dan menghemat listrik, membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman di sekitar rumah maupun sekolah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Manfaatnya untuk mengurangi kerusakan lingkungan, dapat menghemat listrik, dan meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan. Nah, melalui Yesaya 24 ayat 4 sampai 5, kita diajak untuk melakukan tindakan menjaga lingkungan untuk wujud tanggung jawab kita merawat ciptaan Tuhan dan menjaga keindahan bumi seperti yang diinginkan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Ya, bagus jawabannya. Kita berikan applause. Ya. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Oke. Siapa yang bisa di sini menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Oh, olah aja Bu. Baiklah. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, Tuhan menginginkan kita untuk menjaga lingkungan, tidak mencemari air, tidak mencemari udara, karena Tuhan juga berpikir itu untuk kebaikan kita juga, Bu. Oke Bu, itu aja Bu. Tak, Jo. Udah, Bu. Ya.
Ya, kita berikan aplaus untuk Ola. Di sini kita disuruh untuk menjaga lingkungan kita supaya kita untuk masa depan, untuk kehidupan selanjutnya kita bisa merasakan alam yang sangat indah, sejuk, dan bermanfaat untuk kita. Nah, di sini Ibu ada mempunyai tugas untuk kalian, yaitu kalian kerjakan untuk di rumah, yaitu kalian membuat sebuah karya kreatif dari bahan-bahan bekas. Contohnya dari kardus. Kalian bisa membuat rumah, bisa kalian buat gitu. Yang kedua bisa dari kalian plastik, kalian bisa juga kalian buat itu menjadi bunga. Baik Bu. Cut. Baiklah, kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, kalau kalian sudah mengerti, saatnya kita. Bapak yang baik dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan atas kehadiran pada pagi hari ini, Bapak. Bapak, kami sudah selesai dalam pembelajaran kami. Mohon Bapak memberkati dan melindunginya. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Shalom. Shalom, Bu.